Karena untuk kaya itu dan hidup berkualitas itu adalah hak setiap kita, Bapak Ibu. Hak setiap orang. Gitu, Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak Ibu, untuk menjelaskan melek finansial ini, izinkan saya menjelaskannya memakai pemikiran dari seorang yang bernama Robert T. Kiyosaki, Bapak Ibu. Ini orang luar biasa, jenis Bapak Kiyosaki. Pemikirannya menghebohkan dunia. Ya, beliau pengarang buku Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, dan Business School. Ya, nah 3 buku itu penjelasannya saya coba rangkum ya Bapak Ibu ya. Saya coba rangkum di dalam satu kertas ini. Itu Bapak Ibu. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki, Bapak Ibu, manusia di dalam dunia ini hanya terbagi 2 golongan saja, Bapak Ibu. Ya, golongan pertama namanya golongan the have not. Golongan kedua namanya golongan the have. Ya. Nah, golongan the have not ini di dunia ada kurang lebih 90%, banyak banget ya. The have hanya 10%. Gitu. Nah, the have not ini boleh juga kita bilang namanya kuadran kiri, orang-orang dari kuadran kiri. Kalau the have ini orang-orang dari kuadran kanan. Versinya Robert T. Kiyosaki ya, Bapak Ibu. Nah, oke, kita mulai Bapak Ibu. Nah, orang-orang dari kuadran kiri atau the have not ini, Bapak Ibu, ya, itu adalah orang-orang yang bekerja untuk uang. Gitu, Bapak. Orang-orang bekerja untuk uang ini, ya, dia kondisinya adalah harus membarter waktunya dengan uang. Kalau dia tidak kasih waktu, dia tidak akan dapat uang, Bapak Ibu. Gitu. Ya, nah uangnya seberapa besar dia akan dapat tergantung dari seberapa besar waktu yang dia kasih, seberapa banyak waktu yang dia kasih. Gitu, Bapak Ibu. Ya, kalau dia cuma kasih waktu sedikit, dia dapat uang sedikit. Kalau dia kasih waktunya banyak, dia akan dapat uangnya banyak. Gitu. Ya, semakin banyak waktu, semakin banyak uang dapat. Gitu. Makanya orang-orang dari kuadran kiri ini disebut orang-orang yang memiliki penghasilan active income. Dia harus aktif untuk mendapatkan income. Kalau dia nggak aktif, dia nggak akan dapat income. Gitu, Bapak. Nah, orang-orang dari kuadran kiri ini adalah orang-orang yang namanya employee dan self-employed. Gitu, Bapak. Nah, employee karyawan. Ya, saat dia membarter waktu dengan uang, dia akan mendapat gaji. Nah, yang menikmati keuntungan siapa? Bosnya. Jadi kurang lebih seorang karyawan itu adalah seorang yang membangun impian bosnya. Nah, self-employed ini adalah orang-orang yang tidak lagi bekerja untuk orang lain. Dia memiliki keahlian di bidangnya. Tetapi dia tetap harus membarter waktunya untuk uang. Misalnya seorang dokter, ya, dia harus buka praktek. Kalau enggak dia nggak dapat uang. Ya, misalnya seorang seniman, seorang artis, seorang stylist, pengacara, gitu Bapak Ibu. Ya, mereka masuk dalam kuadran kiri, walaupun dia tidak lagi bekerja untuk orang lain. Nah, rata-rata orang dari kuadran kiri ini, Bapak Ibu, mempunyai konsep spending atau consumption atau belanja. Jadi kalau mereka punya uang lebih sedikit aja, uangnya dibelanjain, Bapak Ibu. Habis dibelanjain, tidak pernah disimpan, ya. Atau beli, tambah likuiditas baru, tambah kredit baru, tambah cicilan baru, itu Bapak Ibu. Ya, walaupun sebenarnya tidak perlu banget ambil cicilan baru, tetapi mereka lakukan itu, itu Bapak Ibu. Ya, misalnya dia sudah punya motor, ya, karena ada uang lebih, dia coba apa? Ambil motor baru yang lebih baru, yang lebih mahal, yang lebih tinggi kelasnya, gitu, ya. Sehingga apa? Mulai ada cicilannya besar, gitu. Yang lalu nanti ada produk baru keluar, misalnya handphone, dia beli itu, ya. Dari satu handphone dia pakai 2 handphone, dan handphone kedua cicilan, sehingga jumlah cicilan makin lama makin banyak. Pada saat cicilan makin lama makin banyak, kebutuhan keuangan bulanan makin naik, ya. Ujung-ujungnya waktu yang dikasih harus tambah banyak. Yang tadinya cuma mungkin 8 jam, 10 jam, akhirnya jadi 12 jam, 14 jam, ya. Sehingga tidak punya lagi waktu untuk beristirahat. Waktu istirahatnya kurang karena sudah harus barter waktu dengan uang. Kalau nggak, kebutuhan untuk bayar cicilan nggak cukup, kebutuhan keuangan dalam 1 bulan nggak cukup, ya. Sehingga akhirnya apa? Karena waktunya banyak dibarter dengan uang, tidak melakukan jaga kesehatan nih, akhirnya sakit, ya. Sakit, akhirnya uang nggak masuk juga. Nah, akhirnya cicilan ditarik karena nggak punya uang untuk membayar, gitu. Ya, ini kondisi dari golongan the have not. Nah,
Orang-orang dari golongan the have berbeda dengan orang-orang dari golongan the have not, Bapak Ibu. Orang-orang dari golongan the have ini biasanya mengkondisikan uang bekerja untuk dia. Master of money, uang bekerja untuk dia. Itu Bapak Ibu. Dia mengkondisikan uang yang bekerja untuk dia. Gitu. Ya, the master of money. Gitu. Ya. Makanya orang-orang dari kondisi dari kuadran kanan ini saat tidur pun uang tetap masuk dalam rekening dia, Bapak Ibu. Masuk ke rekening, ditransfer masuk ke rekening. Jadi, makanya terkenal ada julukan kaum rebahat, itu Bapak Ibu ya. Nah, orang-orang dari golongan kuadran kanan ini memiliki penghasilan namanya penghasilan passive income. Ya, nggak perlu aktif untuk dapatkan income, pasif aja income dapat. Enak kan Bapak Ibu, tidur-tiduran uang tetap masuk dapetin aja. Nah, orang-orang dari kuadran kanan ini yang mempunyai konsep kalau punya uang lebih sedikit apa di saving, ditabung, ya atau dia apa diinvestasikan, investasi, ya beli emas, beli saham. Nah sekarang dolar lagi tinggi harganya, beli dolar, atau dia beli aset. Seperti apa aset? Ya itu kios-kios untuk dagang disewain, atau dia beli apa? Kos-kosan, sehingga hasil dari saving dia, hasil dari investasi dia, hasil dari beli aset dia, itu akhirnya apa? Menambah pundi-pundi rekening dia, gitu. Ya dia tidak perlu lagi kerja, ngapa-ngapain, tidur pun terus masuk. Gitu. Makanya nggak heran Bapak Ibu, orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Orang-orang dari golongan kuadran kanan ini adalah business owner dan investor. Nah, business owner ini untuk menjadi seorang business owner, pemilik usaha itu butuh modal, Bapak Ibu. Ya, butuh sistem. Usaha itu butuh sistem supaya bisa berjalan lancar, dan kita sebagai pengusaha butuh mental untuk apa? Untuk siap bangkrut ya, untuk siap bangkit kembali, jangan bangkrut lalu terpuruk terus gitu. Biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita menjadi seorang pengusaha itu biasanya mengalami beberapa kali bangkrutan dulu ya, biasanya 7 kali bangkrut baru nanti jaya usahanya. Nah kalau dia bangkrut 7 kali berarti mesti punya modal 7 kali. Itu besar sekali Bapak Ibu. Gitu, kesiapan modalnya, kebutuhan modalnya sebelum menjadi seorang pengusaha. Jadi butuh modal 7 kali kurang lebih. Gitu Bapak Ibu. Ya investasi seperti tadi ya, beli emas, beli saham, beli kios-kios atau beli kos-kosan. Gitu Bapak. Nah ini gambaran dari kuadran kiri dan kuadran kanan. Gitu Bapak Ibu.